Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian semua? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Mr. Harry. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai fungsi logika pada Google Sheet. Setelah minggu kemarin kita mempelajari fungsi statistik, maka kita akan lanjut ke fungsi logika. Pertama-tama kita buka akun Gmail-nya, kemudian klik docs.google.com/spreadsheet, kemudian nanti start a new spreadsheet atau spreadsheet baru, kemudian rename untitled spreadsheet ya menjadi data nilai siswa, kemudian tanda strip nama kalian ya. Di sheet satunya kita ganti namanya menjadi data nilai. Buatlah data nilai sesuai dengan langkah-langkah di dalam video ini. Kemudian Google Sheet akan save otomatis. Dan terakhir jangan lupa klik tombol share atau bagikan nanti ya. Di akhirnya share ke alamat email Mister, sehingga nanti Mister tinggal lihat ya dari email Mister. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe dan like pada video ini ya. Dan kalau kalian sudah paham tentang video ini, berikan komentar sudah paham. Kalau belum paham, tolong tulis di kolom komentarnya belum paham. Kita buka Google Spreadsheet-nya. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita buka email kita seperti biasa. Di sini Mister sudah buka emailnya ya. Kemudian kita klik titik 9 ini aplikasi Google. Kemudian kita scroll ke bawahnya, klik yang spreadsheet ya. Nah, nanti di sini akan muncul di tab barunya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik yang tanda plus bawah ya, buat spreadsheet baru, create new spreadsheet ya. Di pojok kanan bawah kita klik tombol buat spreadsheet baru. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tampilannya, ini adalah tampilan Google Sheet, maka kita ubah dulu ya lembar kerjanya ini. Yang untitled spreadsheet-nya ini kita ganti namanya, kita klik di sini untitled spreadsheet ya, kita ganti namanya menjadi data nilai siswa strip nama kalian ya. Data nilai siswa strip nama kalian. Di sini Mister berikan contoh nama Mister ya. Oke. Kalau sudah enter, pastikan di sini data nilai siswa strip nama kalian ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang sheet satunya kita klik kanan, kemudian ganti nama atau rename, kita ganti menjadi data nilai. Kalau sudah enter dan kita beri warna, klik kanan, ubah warna, kasih warna merah ini ya, red. Kita klik, sudah seperti ini. Dia otomatis ya tersimpan ya, disimpan ke dalam drive. Baik, kalau sudah kita klik ke sel B1 di sini. Kita letakkan selnya di sini B1. Kita kemudian ketikkan data nilai siswa kelas 11. Data nilai siswa kelas 11. Kalau sudah enter, kemudian kita berpindah ke sel B3
Di sel B3 ini kalian ketikkan nomor 0 saja, kemudian berpindah ke sel selanjutnya nama siswa. Selanjutnya ulangan harian. Kemudian kita berpindah ke bawahnya sel D4 bab 1. Kita berpindah ke sebelahnya bab 2. Berpindah lagi ke sebelahnya bab 3. Nah, berpindah lagi ke sel G3 sekarang ya. Di sel G3 di sini kita akan ketikkan adalah jumlah. Berpindah lagi ke sel H3 rata-rata. Berpindah lagi ke sel selanjutnya keterangan. Oke. Dah. Oke. Mister perbesar ukurannya. Silakan kalian blok seperti ini. Nah, di blok. Kalau sudah di blok, kita perbesar ukurannya. Fontnya kita perbesar jadi 18. Biar kelihatan ya. Kemudian kita klik di sini ini supaya terlihat. Kita geser tepinya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik, ada muncul garis biru vertikal, kita geser ke kanan. Nah, di sini ya. Nah, biar lebih terlihat. Ini masih kurang, nanti kita sampai sini. Oke. Ini kita perkecil. Oke. Ini sudah cukup. Nah, yang rata-rata ini masih kurang, kita perbesar lagi. Kita perkecil lagi. Yang keterangan kita geser. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita yang ke data siswa kelas 11, kita klik di sini. Kemudian tulisannya kita perbesar jadi 18. Nah, kalau sudah, ini kita masih ditempatkan di sel B1, kita blok sel B1-nya sampai I1 sampai sini. Kemudian kita klik gabungkan sel, atau yang menggunakan bahasa Inggris merger cell. Kita klik merger cell. Kalau sudah diklik merger cell, kita klik yang sebelahnya perataan horizontal yang tengah. Nah, sudah di tengah ya. Kita klik lagi yang data siswanya, kita beri warna teks, warnanya merah, kemudian kita tebalkan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita klik di sini B3 ya, sel B3. Kita blok sampai ke bawah. Kemudian setelah ini di blok, klik merger cell atau gabungkan sel. Oke, kemudian klik yang perataan horizontalnya tengah, perataan vertikalnya yang di sebelahnya tengah. Nah, ini pun sama, kita klik ya, kita blok dulu sampai C4. Kalau sudah di blok seperti ini, klik merger cell atau gabungkan sel. Kemudian perataan horizontalnya tengah, perataan vertikalnya ini diklik panahnya tengah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yang ini klik ulangan harian. Kita ginikan ya. Kita blok. Setelah di blok sampai F3, kemudian klik gabungkan sel. Kemudian perataan horizontalnya tengah.
perataan vertikalnya tengah. Oke, seperti ini. Kalau sudah, yang jumlah pun sama, kita blok. Merger cell, perataan horizontal tengah, perataan vertikal tengah, rata-rata kita blok. Gabungkan cell, perataan horizontal tengah, perataan vertikal tengah, keterangan di blok. Gabungkan cell, perataan horizontal tengah dan perataan vertikal tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita klik yang di sini ya, B5, sel B5. Kita bisa tambahkan nomor 1 sampai 15 ya, 1 enter, 2, terus kalian lanjutkan sampai 15. Nah, kalau sudah, sekarang kita klik yang di sel C5. Kalian tambahkan di sini, tulis nama-nama siswanya sesuai dengan yang sudah Mister tulis di sini. Ikuti di video ini ya. Nama siswa mengikuti yang ada di dalam video ini. Nama-nama siswanya sesuai dengan di video ini ya. Dan nilainya pun sesuai dengan video ini ya. Ini kita perbesar dulu. Kalian klik di sel B5, kemudian kalian blok sampai sini ya, sampai I19 ya, sampai bawah sini. Kalau sudah diblok seperti ini, kita berikan ukuran fontnya 14 ya, mudah-mudahan masih terlihat di komputer kalian. Kemudian kalau sudah seperti ini, sekarang kita klik yang ini, kita blok. Kemudian setelah diblok, kita menuju ke perataan horizontal tengah ya. Baik, untuk nomor, nama, dan nilai-nilainya ini harus sesuai dengan yang ada di dalam video ini ya. Lalu yang ini kita kosongkan, artinya tidak ada nilainya ya. Ini hanya contoh, misalnya dia tidak ikut ulangan ya, jadi kita kosongkan. Untuk bisa membedakan apakah ini ada nilai atau tidak, maka kita beri saja dia warnanya, fillnya, warna isi atau fill color. Kita klik yang ini, kemudian kita kasih warna biru yang ini ya, biru muda 2. Nah, ini untuk membedakan ya, bahwasanya ini ada data yang kosong karena siswanya belum ikut. Warna isinya kita klik lagi. Kemudian yang untuk Nadia Agustina bab 1-nya masih kosong, kita klik warna isi yang ini ya. Ini hanya sampel contoh saja ya. Nah, untuk angka-angkanya pun kalian harus sesuai dengan Mister ya, harus sesuai. Baik, kalau sudah, kita klik lagi di sini, kemudian kita balik lagi ke sini, kita blok semuanya. Kalau sudah diblok, kita bisa ambil yang border, batas ya. Kita klik, kemudian pastikan dulu warna batasnya adalah hitam. Kemudian gaya garis batasnya kita ambil yang nomor 3. Kemudian kita klik yang semua garis batas. Nah, seperti ini. Oh, ini terlalu ini ya, terlalu. Nih, kita ganti ya, jadi garis batasnya jadi segini aja ya, yang nomor 2 aja. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kita blok ya, kita blok, kemudian kasih garis batas.
kemudian pastikan warnanya hitam, kemudian ini yang kedua, kemudian klik semua garis batas. Nah, seperti ini ya. Ini kita blok, kemudian kita klik yang perataan horizontal tengah. Nah, seperti ini. Ini kita perkecil. Oke. Silakan ditulis dulu, harus sesuai ya, angka-angkanya harus sesuai. Nah, kemudian kita geser ke bawah di sini, kita klik yang sel B21, kita berikan nilai tertinggi bab 1 ya. Nilai tertinggi bab 1, enter. Nilai terendah bab 1, enter. Kemudian banyak seluruh siswa, banyak seluruh siswa. Banyak data ulangan yang kosong. Kemudian banyak data ulangan yang terisi. Kemudian banyak siswa yang berawalan huruf A. Berawalan huruf A. Dan banyak siswa yang memiliki nama Muhammad. Nah, seperti ini ya, enter. Kita klik di sini, kemudian kita blok sampai sini. Nah, blok ya sampai sini ya, sampai D27 kita blok. Kemudian kita kasih batas, pastikan warna batasnya hitam dan garis tepinya 2. Kalau sudah, kita klik semua garis batas dan kita perbesar ukurannya, fontnya kita perbesar jadi 18. Nah, biar kelihatan ya, kayaknya terlalu besar 18, kita kecilkan lagi 14. Oke. Nah, ini kita klik di luar. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, ini ya, kalau kita lihat di sini masih ada 2 sel yang belum termerger ya, belum bergabung. Jadi ini masih bisa klik sini, kemudian klik yang di sel C21 juga masih bisa. Oleh sebab itu kita klik sel B21, kemudian kita blok, lalu klik merger cell. Nah, udah ya. Ini pun sama, di blok kemudian merger cell. Ini pun sama, di blok merger cell. Ini pun sama, di blok merger cell. Ini pun sama, di blok merger cell. Klik blok merger cell. Klik blok merger cell. Nah, ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang double ya, double cellnya tidak ada, ini semua sudah merger cell ya. Kemudian kita ke atas lagi di sini. Nah, kita berikan di klik di kolom K sini ya. Kita berikan info di situ bahwasanya untuk kolom keterangan gunakan fungsi if. Ya, kita ketik di sini ya. Kalian ketik di sini. Ini kita akan mempelajari fungsi if ya, untuk
kolom keterangan menggunakan fungsi if. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita geser, nah geser ya, scroll bar horizontalnya kita geser. Untuk peran keterangan kita gunakan fungsi if. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 65, lebih besar sama dengan 65, maka lulus. Jika nilai rata lebih kecil 65, maka tidak lulus. Bentar. Kita akan perbesar lagi tulisannya di sini. Setelah kita blok, kita ganti ukuran fontnya jadi 14. Nah, ini adalah acuan kita ya. Jadi nanti kalian di kolom keterangan tidak boleh menuliskan manual ya. Cukup membaca saja. Ini misalnya ini nilainya 80, maka di sini langsung ketik lulus, nggak boleh. Tapi untuk kolom keterangan ini gunakan fungsi if. Jadi kalian harus di sini pasangkan nanti fungsi if-nya ya, biar komputer nanti yang membacanya, menampilkan hasilnya. Pertama-tama kita kembali lagi ke jumlah, tulis ini. Kemudian kita geser lagi. Nah, pertama-tama kita klik yang di jumlah. Kemudian untuk jumlah kita bisa langsung saja di sini menggunakan fungsi sama dengan sum. Ya. Kemudian kita blok semuanya. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Sama dengan sum buka kurung D5. D5 tuh yang ini ya. Ini kolom D baris kelima titik 2 F5, berarti kolom F baris 5. Kemudian enter ya. Nah, ini pun sama ya. Lakukan hal yang sama dengan sum buka kurung dari D6, kemudian kita blok sampai F6. Yang F6 kosong mister, nggak apa-apa, udah blok aja ya, karena memang rumusnya seperti itu, dari sel yang awal sampai sel akhir. Kalau sudah enter 12 ya. Dan ini juga sama dengan sum buka kurung, klik yang ini, kita akan menjumlahkan semuanya ya, jumlah dari sini sampai sini ya. Kemudian tekan tombol shift, klik F8, tutup kurung, enter. Lakukan hal yang sama sampai di bawah ini ya. Kalau sudah, kita ke kolom rata-rata, kita bisa langsung ketikkan sama dengan average. Buka kurung, kita akan cari nilai rata-ratanya dari D5 sampai F5 ya, sini ya, dari D5 sampai F5 ya. Kemudian kalau sudah, tutup kurung dan lakukan enter ya. Kemudian kita bisa ketikkan lagi sama dengan average buka kurung,
kemudian bisa kita ketik lagi sama dengan average, buka kurung, kemudian kita bisa ketikkan lagi di sini sama dengan average, buka kurung, klik yang sel D6 sampai sel F6 ya, tutup kurung. Mister itu kosong nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, boleh langsung aja klik ya, walaupun kosong tetap diikutsertakan. Bentar. Nah, selesai kita blok di sini dari G5, kita blok sampai ke bawah sini sampai I20 ya. Maaf, I19. Kita blok semuanya ini ya. Kemudian kita klik yang perataan horizontal tengah. Nah, tuh. Kalau sudah, kita ke bawah sini nilai tertinggi bab 1 kita klik. Untuk nilai tertinggi kita bisa tuliskan sama dengan max ya. Kemudian kita blok dari 50 sampai ke bawah ya. Kalau sudah, tutup kurung dan enter. Hasilnya 63 ya, walaupun ini nggak ada tetap diikutsertakan. Dan nilai terendah sama dengan min ya, buka kurung, klik yang 50, kemudian kita shift tekan sampai bawah ya, D19 ya, dari D5 sampai D19, kemudian tutup kurung dan enter ya, paling kecil 50. Kemudian kalau sudah banyak seluruh siswa, artinya kalau di sini kita tidak boleh melihat langsung ya, ada 15, tulis 15 salah, tapi gunakan fungsi count sama dengan count, buka kurung ya, kemudian count. Kemudian untuk fungsi count hanya berlaku jika datanya angka, maka kita sortir yang angkanya ya, dari 1, kemudian tekan shift sampai 15, kemudian tutup kurung ya, dan enter, baru muncul 15. Nah, kalau yang kalian sortir itu namanya, maka tidak akan muncul angka 15. Kemudian ini di sini ada lagi banyak data ulangan yang kosong, artinya kita diminta untuk menghitung ada berapa banyak ya data ulangan yang kosong. Tidak boleh kalian menuliskan langsung 3, sangat dilarang karena ini masih menggunakan rumus ya. Bayangkan kalau datanya ada banyak, ada ribuan, maka nanti kita harus hitung manual. Jadi di Google Spreadsheet ini gunakan selalu rumus ya. Untuk membaca banyak data ulangan yang kosong, maka kita bisa menggunakan ya, sama dengan ini, diklik di sini, kemudian sama dengan kita akan menghitung banyak ya, berarti count. Yang kosong berarti count blank ya, count blank, buka kurung. Yang ini ya, banyak data ulangan, data ulangannya kan yang ini ya, dari sini kita klik, kemudian kita seret sampai ke bawah, sampai sini ya 84. Nah, kalau sudah sampai sini, sampai F19, kalian bisa tutup. Nah, tutup ya langsung ya, dan enter. Nah, ada 3 ya yang kosong ya. Kemudian banyak data ulangan yang terisi, artinya yang diisi ya, yang ini ya. Dari sini semuanya ini yang terisi, ini jumlahnya ada berapa sih? Kalau tadi kan yang kosong yang nggak ikut ya ada 3 ya, sudah di ini ya, pakai rumusnya count blank ya. Sekarang kebalikannya, yang tidak kosong berarti yang ini yang ada nilainya, ini semua ada berapa banyak nih, maka kita bisa tuliskan sama dengan count, masih menggunakan count lagi ya, counta namanya, buka kurung, klik di sini ya, kemudian kita klik sampai bawah ya, kemudian lepas ya. Kalau sudah kita ambil, kemudian lepas, kemudian buka kurung, enter.
ada 42 ya, 42 tambah 3 45 ya, benar ya pas ya. Nah, untuk mencari banyak siswa yang berawalan huruf A, maka kita tidak boleh menghitung langsung ya, dari Adam sampai Azian. Oh, ada 8, salah. Tetapi masih menggunakan rumus ya, masih menggunakan fungsi, yaitu fungsinya sama dengan count. Karena banyak pasti count. Ciri khasnya yang berawalan ya, yang itu berarti if, count if, buka kurung ya, count if buka kurung. Kita klik ya, kita sort nama siswanya dari Adam sampai Nadia, kita sort. Kemudian di sini ada range-nya C5 sampai C19. Kemudian kita berikan tanda titik koma. Tapi kalian harus cek ya di masing-masing komputer kalian. Di situ nanti ada petunjuknya menggunakan koma atau titik koma. Ya, kebetulan di sini Mister cek menggunakan titik koma. Kalaupun memang misalnya tidak ada petunjuknya, asumsikan dia titik koma sama seperti Mister ya. Kalau nanti muncul error, berarti kalian ganti jadi koma. Nah, setelah kalian berikan titik koma, kalian berikan tanda petik. Yang diminta ada berapa banyak nama siswa yang huruf awalnya A. Berarti setelah petik kita kasih huruf A. Setelah huruf A bebas, mau Adam, mau Adelia, mau siapapun ya, yang penting A depannya ya. Mau Azian ya. Berarti karena di sebelahnya huruf A itu bebas, kita berikan tanda petik. Tanda bintang, bukan tanda petik ya. Kita berikan tanda bintang. Tanda bintang dalam Google Spreadsheet menunjukkan bebas, semua karakter terbaca. Setelah itu kita berikan tanda petik. Setelah tanda petik barulah tutup kurung. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini sama dengan count if, ini adalah range-nya dari mana sampai mana, kemudian tanda petik apa yang diminta A, kemudian setelah huruf A apa bebas, tanda bintang, kemudian tanda petik, tutup kurung, dan setelah itu di enter ya. Kemudian tekan tombol enter dan hasilnya ada 8. Lihat ya, dilarang menggunakan langsung, kalian hitung langsung 8 enggak, tapi di sini menggunakan fungsi count if. Sekarang ini yang di bawahnya banyak siswa yang memiliki nama Muhammad. Ini pun sama, kita masih menggunakan sama dengan count if ya. Tinggal kita ambil range-nya dari mana sampai mana ya. Oh, berarti dari sini yang di sorting itu adalah yang nama. Kalau tadi count yang angka ya, count if, kemudian tanda titik koma, kemudian tanda petik. Yang diminta adalah nama Muhammad. Artinya kalau nama Muhammad dia tidak dia membaca nama Muhammad yang ada di depan, di tengah ataupun di belakang. Pokoknya seluruh nama Muhammad ya, baik itu penulisan nama Muhammadnya di depan dibaca sama ini ya, sama rumus count if ini. Pun sama, nanti di sini tulisan Raffi Muhammad Adilnya, berarti Muhammad ini terhitung juga, harus terhitung karena penulisan nama Muhammad, ada penulisan nama Muhammadnya, terlepas itu mau di depan ataupun di tengah ataupun di belakang. Berarti kalau kita antisipasi nama Muhammad hanya nama Muhammad saja, bisa di depan, tengah atau belakang. Yang di depannya bisa saja nama yang lain, seperti ini contohnya Raffi. Agar ini bisa terhitung, maka kita bisa tambahkan tanda bintang dulu, artinya bebas, kalimatnya apa saja boleh. Kemudian kita tambahkan Muhammad ya. Penulisan Muhammad pun harus sesuai ya. Perhatikan di sini tulisan Muhammadnya M besar, U H A M M A D kecil, jadi tulisannya harus sama. Nggak boleh kalian tulisannya M kecil semua, nggak boleh. M kecil, U kecil, nggak boleh. Tapi di sini Mister sesuaikan, di sini M-nya besar, Muhammad.
Ya, kemudian kita kasih tanda bintang lagi, artinya kalimat apapun boleh. Di sini ya. Kemudian kita kasih tanda tutup kurung. Oh, maaf, tanda petik dulu, kemudian tutup kurung. Ya. Nah, sampai di sini dipahami dulu ya. Setelah itu enter. Dia akan membaca ada 4 data Muhammad ya. Ada Muhammad Arazi, Muhammad Arfa, Aryo Wimo, dan Raffi Muhammad Aditya. Ya. Sampai di sini dipahami dulu ya, sama dengan count if Muhammad. Ya, kemudian kita blok di sini, kemudian perataan horizontal di sini yang perataan tengahnya ya. Itu adalah yang count if. Kalau sudah, kita kembali lagi ke atas, kita akan mengisi yang di kolom keterangan. Di kolom keterangan ini kalian klik di I5. Nah, di I5 ini kita akan mengisi keterangannya. Untuk mengisi keterangan, kita geser lagi scroll barnya ke sini. Lihat di sini ya. Acuannya ini. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 65, maka lulus. Rata-ratanya 60. Maka kita bisa berikan fungsi if. Ingat, tidak boleh langsung menuliskan lulus atau tidak lulus, tapi komputerlah yang membacanya apa dia lulus atau tidak. Maka kita di sini bisa langsung berikan fungsi sama dengan if buka kurung jika ya, jika nilai rata-rata, kita klik nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 65, berarti kita ambil yang ini dia, lebih besar sama dengan 65 titik koma, maka yang terjadi ya, dia lulus. Dah. Nah, untuk membaca yang bagian bawahnya ke dalam rumus, maka di sini tinggal titik koma lagi, baca tidak lulus. Ya. Tanda petik, tutup kurung. Oke, sampai di sini paham tidak? Rumus ini kita tulis berdasarkan ini, ya. Oleh sebab itu nanti di soal tolong diperhatikan baik-baik, soalnya mintanya seperti apa ya. Jadi kita harus bisa baca, oh kalau dia diberikan statement seperti ini, maka merubahnya seperti ini. Rubah ke rumus di Excelnya ya, di Google Spreadsheet-nya. Ya. Jika berarti sama dengan if nilai rata-rata, berarti buka kurung, diklik nilai rata-ratanya 60 ya. Lebih besar sama dengan, tanda lebih besar sama dengan 65 ya. Yang terjadi adalah lulus. Kalau nilai ini benar, maka muncul lulus. Kalau nilai ini salah, muncul pernyataan tidak lulus. Kalau sudah seperti ini, kita enter. Nah, tidak lulus ya. Baik, kita akan lanjut ke baris selanjutnya, sama dengan if buka kurung ya. Jika nilai rata-ratanya, berarti kita klik nilai rata-ratanya sebelumnya ya, tidak boleh dituliskan ya 56, tapi diklik ya, nanti dia akan muncul sendiri selnya ya. Kemudian jika H6 lebih besar sama dengan 65, titik koma lulus, titik koma lagi tidak lulus, itu kurung, enter. Lakukan hal yang sama sampai bawah, lulus ya. Jadi nggak semuanya tidak lulus. Mister coba lagi di sini, sama dengan if buka kurung jika nilai rata-ratanya, berarti nilai rata-rata yang ini, sel H19 lebih besar sama dengan 65, maka titik koma dinyatakan lulus. Pernyataannya kalau salah, yang lain adalah tidak lulus.
ketik koma, tutup kurung, dan kita enter. Nah, lulus ya. Oke, seperti inilah ya. Seperti ini. Maka terakhir adalah kalian klik tombol share atau bagikan yang ada di tampilan antarmuka Google Spreadsheet ini ya. Silakan kalian klik tombol bagikan ini dan kalian bagikan ke alamat email Mister. Kita klik tombol bagikan agar nanti Mister bisa langsung menilai hasil pekerjaannya. Oke, kita bisa klik di sini. Klik alamat email Mister herisanada@gmail.com ya. Ini kita klik. Pastikan Mister sebagai editor ya, agar bisa langsung menilai. Kemudian kalian tambahkan pesannya, alhamdulillah sudah selesai data siswanya, mohon untuk diperiksa. Kalau sudah seperti ini, kita klik tombol kirim ya. Silakan diklik tombol kirim. Nah, sudah terkirim ya, satu orang sudah ditambahkan. Nanti Mister akan lihat langsung di email. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.